seperti ini Pak, itu kadang-kadang kita ini nanti bisa juga berkomunikasi dengan mereka-mereka yang notabene ya sudah enggak kita temui lah orangnya. Ya, seperti halnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak orang-orang yang karena kesolehannya sudah menggapai itu kadang mimpi ditemui Rasul. Bahkan dalam kondisi sadar juga kadang ada yang ditemui Rasul. Padahal Rasul kan sudah wafat tuh. Nah, makanya orang-orang seperti ini nih ya, ataupun Nabi Muhammad seperti ini nih kan memang kondisi rohaninya sudah berkelas. Nah, kita tuh perlu belajar itu ya. Belajar itu supaya ya kan indah kalau mimpi ketemu beliau atau dalam suatu tafakur sampean itu didatangin orang-orang yang soleh, itu luar biasa Pak. Dan itu memang dalam ilmu agama ini sesuatu yang di luar nalar, bahasanya begitu ya. Enggak semuanya bisa dilogika, enggak bisa. Semua ada yang enggak logika ada gitu ya. Nah, kisahnya menarik begini. Ini kisah ini bukan sembarangan dongeng belaka, bukan. Jadi suatu ketika Al-Bustami ini suatu malam itu mau tidur, ya ada ilham ya. Ilham itu kalau definisinya ya petunjuk Allah ya untuk orang-orang yang dikehendaki seperti orang soleh, ilham. Karomah itu keistimewaan yang Allah berikan secara spontan, asbab ya kualitas ibadahnya itu karomah. Karomah itu keistimewaan yang Allah berikan pada seseorang gitu ya. Karena istiqomah ibadahnya. Makanya pernah saya sampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Salah satu sambahan itu bisa ya punya karomah itu asal istiqomah sholat malam. Ya tahajud. Wah, itu luar biasa. Pak, dahsyat itu ya. Pokoknya asal bisa istiqomah setiap malam bisa tahajud ya. Itu luar biasa. Tapi kalau belum bisa ya susah. Enggak akan ada dampak ya di rohani kita. Nah, Bustam ini mendapat bisikan, malam ini kamu jangan tidur. Malam ini jangan tidur, sebarkan agama Muhammad. Ya, akhirnya Al-Bustami pun malam itu enggak tidur, dia keluar rumah dengan petunjuk Allah, ya dengan izin Allah. Lagi berjalan beberapa kilo dia temui sebuah tempat peribadatan, ya orang-orang di luar Islam, tempat peribadatan. Nah, kebetulan juga malam itu sedang terjadi peribadatan di ruangan itu dengan jumlah orang yang luar biasa banyak. Ya, luar biasa banyak. Tapi karena Al-Bustami ini juga mendapatkan dorongan untuk menyebarkan agama Muhammad, ya tidak ada lagi yang harus dia lakukan. Beliau masuk Pak ke situ. Masuk. Makanya kan sekarang ini kan jadi perdebatan toh kalau ada ustadz, kiai masuk ke katakanlah tempat ibadah bukan orang Islam. Nah, beda. Kalau sekarang kan dia tidak menyebarkan Islam. Ya beda. Kalau sekarang kadang ada kepentingan dunia dan dunia itu tadi. Nah, tapi kalau Al-Bustami ini memang pada saat itu dapat amanah untuk menyebarkan agama Muhammad. Masuk, duduklah di tengah-tengah jamaat itu. Padahal itu jamaat lagi hening-heningnya mendengarkan khutbah. Khutbah, kalau bahasa mereka pendeta lah begitu, atau tokoh agama mereka lagi khutbah. Si tokoh agamanya, wah lagi enak betul didengerin khutbahnya. Lagi senang-senangnya jamaat ini dengerin khutbahnya, tiba-tiba berhenti itu. Ya si pendeta ini khutbahnya berhenti. Spontan berhenti. Karena si Al-Bustami masuk tadi di situ di tengah-tengah. Jamaat ini enggak paham ini. Jamaat ini enggak paham. Tapi si pendeta yang di depan tahu persis. Tahu persis, dia cukup melihat wajah orang yang duduk itu. Wajah orang yang duduk itu. Dia tahu. Karena dia memang orang ahli kitab,
bisa membaca pikiran. Nah itu kan kita belum mampu itu Pak. Ya persoalan belum mampu itu salah satunya yaitu tadi hati ini. Ya kalau hati ini kita sudah bisa masuk kelas ke itu, insya Allah bisa Pak kita membaca pikiran orang atau menerka batin orang itu bisa. Iya bisa. Nah, itu. Nah karena berhenti ya jemaat kan toleh kanan toleh kiri, ada apa ini? Enggak biasa-biasanya nih Pak Pendeta ini khutbahnya berhenti, ini ada apa ini? Oh riuh lah itu, jemaat itu riuh itu. Riuh ada yang memberanikan diri, Pak Pendeta kenapa berhenti? Bukannya kami sedang mendengarkan khutbah Pak Pendeta. Pak Pendeta pun jawab, itu di tengah-tengah kalian ada pengikut Muhammad. Ditanya, di tengah-tengah kalian ada pengikut Muhammad. Jemaat nggak tahu itu segitu banyak, yang tahu cuma Pak Pendeta. Nah, ya ada yang nanya juga, dari mana Pak Pendeta tahu kalau ini pengikut Muhammad? Dari sinar wajahnya sudah tampak. Tuh, iya. Kalau rajin sujudnya itu sungguh-sungguh Pak, itu tampak Pak. Wajah itu tampak. Iya. Nah, berseri, bercahaya itu tampak wajah itu. Nah, akhirnya Pak Pendeta ini karena tahu ya, dipanggil lah si pengikut Muhammad. Sini kamu, pengikut Muhammad. Di depan majulah Al-Bustami ini disaksikan oleh jemaat yang begitu banyak. Kata Pak Pendeta, saya tahu maksud kedatanganmu. Nah itu Pak. Ya, pendetanya tahu. Pendetanya tahu kalau Al-Bustami ini mau menyebarkan agama Muhammad. Jadi pendetanya tahu. Nah, karena dia pemimpin jamaat itu, oke, sekarang gini. Kita adu tanya jawab. Perjanjian nanti kalau kamu saya tanya nggak bisa jawab, kamu siap ikut saya, kata si pendeta. Dan nanti sebaliknya kalau saya kamu tanya, saya yang nggak bisa jawab, saya ikut agama Muhammad. Nah, wah langsung jemaat semua saksikan ya, ini pengikut Muhammad mau mengajak kita masuk agama mereka. Ya, tapi kalian saksikan dulu. Saya akan tanya jawab sama beliau. Kamu saksikan. Dengan pedenya nih Pak Pendeta seolah dia lebih pandai. Oh, pengikut Muhammad itu cerdas-cerdas Pak. Al-Bustami ini cerdasnya luar biasa. Baik, itu banyak Pak itu di kitab itu tanya jawabnya itu banyak betul itu ya. Dan semua pertanyaan pendeta ini dijawab sama Bustami. Cuma untuk subuh ini tak ambil poin yang mendasar 5 ya. Ya. Baik, silakan Pak Pendeta dulu yang tanya. Baik. Al-Bustami, siapa satu yang enggak ada keduanya? Nah, itu ya. Satu yang enggak ada keduanya. Ini kan pertanyaan, maaf, ilmu tingkat tinggi, Pak. Enggak ketemu kita bisa ditanya kayak gitu, jawabnya apa? Al-Bustami jawab dengan ayat dia. Qul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Pak Pendetanya menganggukkan kepala, bukti jawabannya itu benar. Terus apa dua yang enggak ada ketiganya? Kata Pak Pendeta. Al-Bustami jawab, Allah menciptakan malam dan siang, wa minal laili wan nahar.
Betul. Apa 3 yang enggak ada keempatnya? Alasan Khidir terhadap Nabi Musa. Kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa ini Pak Pendeta juga tahu. Ya, karena di dalam kitab mereka juga dikisahkan. Terus apa itu 4 yang enggak ada kelimanya? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Enggak ada Pak kitab lain dari langit itu, enggak ada selain itu. Ya, kalau ada kitab-kitab yang baru itu sudah kitab buatan manusia, enggak layak untuk dijadikan pedoman hidup. Karena kapan manusia yang nulis itu kena aturannya sendiri nanti dirubah pula sama dia. Nah, kalau bahasa kita undang-undang lah begitulah. Apa 5 yang enggak ada keenamnya? Perintah sholat 5 waktu bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benar semua itu Pak jawaban. Padahal bukan cuma 5, itu puluhan itu pertanyaan. Wah, benar semua. Tiba waktunya giliran Al-Bustami yang nanya Pak Pendeta. Ya, waktu pendetanya mengaku membenarkan itu si jamaat pengikut pendeta itu juga ya pada bergumam itu, hebat ya, pinter ya. Nah, pengikut Muhammad ini luar biasa bergumam. Nah, barulah yang menegangkan, wahai Pak Pendeta, satu saja pertanyaan saya, satu saja. Apa kunci surga itu? Nah, itu ya, yang ditanya itu Pak. Apa kunci surga? Kan ilmu itu begitu Pak. Jadi ya nggak ada yang tahu lah kalau ditanya kunci surga. Makanya agama ini ada yang bisa dilogikakan pakai akal, ada juga yang akal ini nggak nyambung. Kalau sampean saya tanya kunci surga kan dia nggak bisa. Mungkin bayangannya kan gemboknya seberapa, kan gitu bayangannya. Terus bukanya pakai linggis apa enggak kan gitu. Nah itu namanya nggak boleh diakal, nggak bisa dimasukin dalam nalar. Diem itu Pak Pendetanya, ya. Bukan berarti Pak Pendetanya nggak ngerti, dia ahli kitab Pak, ya, ngerti dia, tapi dia diem. Nah karena dia nggak jawab-jawab, jamaat ini gundah Pak, riuh. Pokoknya ribut lah jadi di situ. Iya, ya di satu sisi jamaat ini merasa malu karena selama ini dia mengikuti imam ya yang mereka anggap hebat, ya cerdas dan sebagainya. Tapi waktu dia bertanya semua terjawab dengan benar. Tapi kenapa ini imam saya ini ditanya satu aja kok nggak bisa jawab? Ya para jamaat gundah di situ. Nah, lagi rame-ramenya, jamaatnya menenangkan, tenang, jangan ribut. Ya. Aku tahu jawabannya, tapi aku takut mengatakannya. Gitu. Jamaat bilang gini, Pak Pendeta, selama ini kami ikut sampean. Apa yang sampean katakan kami ikut. Sekarang nggak usah takut-takut, pokoknya apa kata Pak Pendeta kami ikut. Apa kata Pak Pendeta kami ikut. Benar, iya. Baik. Kunci surga itu la ilaha illallah. Jemaatnya ikut semua Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walhasil Pak Pendeta tidak mengucapkan siap ikut agama Muhammad, sudah langsung spontan dengan kalimat itu dia menyatakan dia kalah dalam perdebatan dan dia dengan hati yang tulus menyatakan ikut agama Nabi Muhammad. Dan Pak Pendeta enggak sadar kalau dia pun sudah diikuti oleh jamaat semua yang ada di dalam ruangan itu Pak.
Sepele cuma persoalannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujudnya. Nah, maka orientasi ayat ini itu titik beratnya lebih ke hati, ya, hatinya yang cerdas tadi, hati yang bersih tadi akan memunculkan aura-aura yang secara zahirnya bercahaya, secara batiniahnya pemahaman rohani yang luar biasa. Nah itu makanya kita selaku mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya dari cuplikan yang ayat ini aja mari kita muhasabai, ya kita muhasabah. Mungkin kalau secara zahir nih, secara zahir aja ya. Kita ini udah rajin wudu ya, sudah rajin sujud. Secara zahir itu yang nyata maksudnya. Silakan kita bercermin, pandang itu wajah ya sampean-sampean itu ya. Tampak enggak bercahaya. Itu kalau belum itu karena yang di dalam ini yang belum mendorong dia bercahaya. Iya. Silakan. Dan bertanya kenapa sih sampean-sampean kok sama imam itu selalu diajak membaca itu? Kan nggak pernah ketinggal itu. Kalau Isya memang imamnya jarang berzikir panjang karena imam itu memang juga harus cerdas. Ya kalau makmumnya nggak ikhlas kan gitu ya. Loh iya, kalau udah Isya diajak zikir panjang itu lah nggak pada ngomong nah itu ya. Diajak aja cuman istighfar 3 kali la ilaha illallah. Nah itu ilmu ya. Jadi kalau di syair tuh begini, Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah ya, miftahul jannah. Pintu surga ya. Membuka surga itu dengan kalimat itu la ilaha illallah disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah ya. Sebetulnya kalimat membuka itu masih masuk dalam bahasa kias ya, kiasan. Maknanya untuk bisa masuk surga peganglah itu tauhid itu. Maknanya itu Pak Sangsang. Artinya sampai meninggal tauhid kita Allah dan Rasulnya itu jangan sampai terkontaminasi yang lain. Itu makna ya. Kalau yang buka pintu surga tetap si malaikat Ridwan, tapi yang ngawali masuk surga Nabi Muhammad sallallahu. Pintu surga nggak akan dibuka sebelum Nabi kita duluan masuk. Makanya bersyukur jadi umat Nabi Muhammad ini. Oh iya, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Musa, tapi pintu surga itu akan dibuka kalau yang mengetupnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan ilmu-ilmu ma'rifatullah. Oleh karenanya ya kita tadi rutinitas ya dzikir itu secara zahirnya kita diajari mengucap itu tadi kan mau yasinan, tahlilan. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Kenapa itu selalu diajarkan, diperdengarkan oleh umat? Karena itu satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bahasa yang lebih dalam. Orang beriman, jangan mati kecuali tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu makna yang hakikatnya itu Pak Sansa. Grundel ya. Oh ya. Ya, ya sama, saya juga lama kan. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya dosa enggak? Nah, makmumnya ya makmumnya dosa. Ya, karena kewajiban makmum itu ikut imam, apapun aliranmu. Ya, misal Pak Ujang ini bukan aliran yang pakai kunut. Tapi kalau imamnya baca doa kunut, tetap kamu angkat tangannya. Kalau kamu nggak angkat, kamu dosa. Karena kamu sudah berjanji ikut imam, tapi kamu ternyata ada yang nggak ngikutin imam. Dosa. Dosa itu salah. Ya namanya makmum kemelinti kan gitu ya. Salah itu, paham ya? Nah, ya iya, yang jangan nyalain imam. Terus yang kedua, sujudnya lama. Memang sujud terakhir itu waktu yang mustajabah. Imamnya berdoa, kan pernah juga saya sampaikan. Kalau saya nggak terlalu lama, barangkali saya baca doanya ya sebentar aja gitu loh. Saya juga sering lama kalau sujud. Iya. Ya, mungkin menurut Pak Ujang nggak lama. Memang lamanya memang terukur gitu. Kalau lama betul memang juga jadi grundelan makmum kan gitu. Misalnya saya sujudnya setengah jam, sampean mulet jelas ya, bisa goyang-goyang pinggul sampean ya. Jadi cukup doanya ya udahlah, nggak usah terlalu banyak apa aja. Ah ya terserah situ mau doa apa. Di sujud terakhir tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus batinnya silahkan ngomong batin, tapi ya Allah. Tapi kalau dia mau pakai bahasa Arab nggak apa-apa diucap. Gitu. Dibatin. Saya mohon ini ya Rob, saya mohon ini ya Rob. Nah, itu. Nanti kalau sampean bisa ke Mekah, ya, itu imamnya sujud terakhirnya lama betul itu. Ya, itu. Jadi salah makmumnya bukan salah imamnya. Ya. Karena sampean juga baru ikut itu kan. Kalau sampean sudah terbiasa, saya kemarin kan kalau Jumat kedua kan saya diberikan nasihat oleh Allah, banyak saudara-saudara kita yang harus pulang ke rahmatullah ya, baik di Bandar Jaya maupun di Adijaya. Jadi kejadian yang ada di alam jagat raya ini terjadi bukan dengan sendirinya. Ya, semua ada yang mengendalikan. Artinya orang-orang yang beriman disuruh iktibar, mengambil pelajaran dari semua yang terjadi di alam jagat raya ini. Salah satunya guna untuk ya lebih memahami makna hidup ini. Kita ini dulu dari mana, sekarang berada di mana, dan nanti mau kemana. Jadi orang kalau senantiasa mampu menggunakan akalnya, membaca ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun tersirat, dia pasti nanti akan jadi cerdas, ya, akan cerdas, kemudian hatinya juga bisa paham dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah, kita mau membahas salah satu cuplikan ayat tentang ciri umat Nabi Muhammad SAW, yakni simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri umatnya Nabi itu tampak di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujudnya. Nah, tampak dari wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujudnya.
Nah, ini ciri ini harus dikaji secara zahir maupun batin, ya. Ya, zahirnya wajah itu tampak ya berseri ya, karena senantiasa dibasuh air wudhu, ya, itu zahirnya. Ya. Kemudian kalau bahasa yang umum bercahaya, ya. Kemudian batinnya, nah itu harus dikaji lagi mendalam. Kenapa kok orang itu wajahnya bisa berseri, ya, lisannya bisa lembut, ya, perilakunya bisa santun dan sebagainya? Karena semua itu digerakkan dari hati yang bersih tadi. Nah, ini ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi salah kalau orang memaknai kalau jadi umatnya Nabi itu dari dasar ayat ini maka keningnya harus ada tanda bekas sujud gitu ya, yang hitam itu. Nah itu salah itu. Itu kalau bahasa ulama-ulama yang keras, orang yang berkata seperti itu bid'ah malah. Kenapa? Rasulullah itu wajahnya ganteng bersih Pak. Enggak ada itu tanda sujud dua di keningnya Rasul itu enggak ada. Bersih wajah Rasul itu ganteng lah, kok dia bilang jadi kalau jadi umatnya Nabi harus ada tanda hitam, wah itu malah bid'ah yang kayak gitu itu ya. Jadi kita ngaji, perlunya ngaji di situ. Nah ini, dan ini fakta di tengah masyarakat ada yang berpaham seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada tanda ini maka diklaim bukan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu pemahaman tafsir yang keliru. Nah jamaah, ada kisah nih yang menarik ya. Al-Bustami namanya, seorang ulama sufi yang hidup di zamannya. Ya beliau pengikut Nabi Muhammad, Islam, ya orang soleh